wala. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin ya kita telah memberikan mukaddimah terkait dengan ya penulis ya, begitu pula terkait dengan ya kitab yang akan ya kita baca ya, terkait dengan kitab yang akan baca. Kemudian terkait dengan ya kitab yang akan baca, terus apa yang lain tentang biografi ya, tentang penulis ya. Insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan masuk ya pada pembahasan yang telah ya ditorehkan oleh penulis rahimahullah taala. Ya, namun ya mungkin kita akan tambahkan sedikit ya, kita akan sebutkan di antara kesamaan antara qawaid al-fiqhiyah dengan apa? Qawaid usul. Yaitu apa hubungan antara kaidah fikih ya dengan qaidatul usul atau yang disebut dengan ilmu usul. Ya, di antara ya kesamaan ya atau bersekutunya tentang kaidah usul fikih maksudnya dengan qawaid fikih itu ya sama-sama, itu keduanya itu ya berkhidmah dalam masalah fikih. Ya, jadi masalah yang akan dibahas atau tujuan yang akan dibahas itu ada pada permasalahan fikih. Jadi qawaid fikih ya itu akan nanti apa? Qawaid fikih akan mengarah pada pembahasan fikih. Begitu pula apa? Kaidah usul atau usul fikih itu akan menuju kepada apa? Fikih. Jadi keduanya apa? Sebagai ilmu alat ya dalam fikih. Jadi maksudnya nanti tujuannya itu adalah ya seorang itu apa? Masuk ya ke dalam ilmu fikih. Ya, karena fikih itu adalah ya tujuannya. Jadi ya mandumah atau qawaid fikih ya itu akan membantu pemahaman dalam fikih. Begitu pula ya usul fikih itu akan membantu ya kepada fikih ini di antara kesamaannya. Kemudian di antara perbedaan yang disebutkan ya bahwasanya kaidah usuliyah atau usul fikih ya itu dikeluarkan darinya ya hukum-hukum juz'iyat ya, hukum-hukum juz'iyat. Maksudnya juz'iyat apa? Bagian-bagian ya, biwasitotid dalil, itu dengan perantara dalil. Jadi apa? Ya, dengan misal kita akan menjadi mudah. Yaitu faqaidah misalnya apa? Mungkin antum pernah mendengar al-amru lil wujub. Al-aslu fil amr apa? Yufidul wujub, ya kan? Pernah dengar kaidah ini kan? Ya, al-amru ya lil wujub atau apa? Al-asl fil amr yaitu yufidul wujub. Bahwasanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka di sini apa? Ya, menunjukkan kewajiban salat dengan wasithah. Ya, dengan apa? Dengan perantara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala apa? Wa aqimus shalah. Ya, jadi apa? Ya, kaidah usul atau usul fikih ya, ini dikeluarkan darinya suatu hukum ya, tetapi dengan perantara apa? Dengan perantara dalil. Ya, dengan perantara dalil. Wa aqimus shalah. Ya, dari mana kita tahu? Yaitu bahasanya fi'il amr itu aqimu ya adalah fi'il amr, aqimu yaitu menunjukkan apa? Wajibnya salat. Itu diambil darinya apa? Ya, usul fikih. Ya, adapun qawaid fikih maka ya qawaid fikih itu memberikan faedah hukum dengan tanpa wasithah. Ya, dengan tanpa perantara. Ya, dengan tanpa perantara. Kenapa? Karena nanti masailnya, pembahasannya itu ya mundarijah tahtaha. Karena nanti masailnya, permasalahan itu apa? Masuk ya di bawahnya, itu masuk di ya kaidah-kaidah fikih. Ya, masuk di dalam kaidah-kaidah fikih. Itu sebagai contoh. Ya, jadi misalnya seorang misalnya pada contoh yang lain, itu untuk menunjukkan apa? Kaidah usul fikih. Jadi seorang ya ada padanya apa? Ya pada orang lain, yaitu seorang itu apa? Memiliki hutang kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Kemudian di situ ya ada kaidah apa? Al-amru lil wujub. Ya, perintah itu menunjukkan apa? Kewajiban. Itu makanya di sini menunjukkan apa? Wajibnya untuk ya membayar apa? Membayar hutang. Dari mana? Ya diambil ya dalil
Wajibnya menunjuk apa? Wajibnya untuk membayar hutang? Ada yang tahu? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang disebut dengan apa? Ayatud dain. Nah, dengar ayatud dain. Apa itu? Hah? Nah, itu ya. Di situ syahidnya mana? Fala yu'addil ladzi tumina amanatah. Maka hendaknya apa? Ya menunaikan ya orang yang diberikan ya amanah. Itu apabila seorang itu apa? Berhutang, maka dia ya harus membayar hutang ya. Ini contoh yang lain ya. Ini contoh yang lain ya, berbeda dengan apa? Berbeda dengan nanti qawaid fikih. Jadi masalahnya ya, masalah atau pembahasan-pembahasan itu akan masuk dalam ya qawaid fikih. Itu diantara ya perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usul. Ya, karena nanti sama, yaitu qawaid fikih itu akan mengantarkan pada ya ilmu fikih. Begitu pula apa? Qawaid usul atau usul fikih akan mengantarkan ya kepada ilmu fikih. Itu diantara yang ingin kita tambahkan ya pada kesempatan kemarin. Kemudian kita masuk ya pada kalam dari muallif ya rahimahullah taala ya, sebagaimana dalam mukadimah antum ya. Qala muallif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatul musannif, yaitu pembukaan dari musannif ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kami mujinya dan kita atau kami mohon pertolongan padanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Insyaallah Allah Subhanahu antum sekalian sudah mengetahui maknanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini yang disebut dengan apa? Ya, memulai dengan khutbatul hajah. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya, amma ba'd ya, itu sebagai pemisah ya antara pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam pada Rasulullah SAW ya, kemudian dengan yang kalam yang setelahnya, yaitu dari apa yang akan dibahas. Kemudian fa inni wada'tu li wa li ikhwani. Ya, sungguhnya jadi setelah amma ba'du ya, kalau antum perhatikan maka di situ ada apa? Fa jawabnya. Ya, ada fa jawabnya. Fa inni wada'tu li wa li ikhwani. Ya, sungguhnya aku meletakkan ya untukku wali ikhwani ya, dan untuk saudara-saudaraku, mandumatan mustamilatan ala ummati qawaididdin ya, mandumah yaitu bait-bait syair ya, sebagaimana kita telah sebutkan kemarin ya, bahasanya bait-bait syair ini apa? Mengikuti dalam ya pembahasan apa? Ilmu arud ya, salah satu cabang dari bahasa Arab ya. Kemudian di sana ada timbangan-timbangan ya, ada wazannya, dan beliau di sini ya mengikuti apa? Bahar apa? Rojas ya dalam mandumahnya. Ya, mandumatan mustamilatan ala ummahatid qawaididdin, yaitu yang terkandung, mandumah ini terkandung dalamnya atas ya induk dari kaidah-kaidah agama. Wahya ya, dan itu wa in kanat qalilatal alfat. Wa in kanat qalilatal alfat. Sekalipun ya dalam bait-bait ini apa? Sedikit lafadznya, fahiya katsiratul ma'ani liman ta'ammalaha. Dan iya, jadi mandumah ini apa? Banyak maknanya bagi orang yang merenunginya. Bagi orang yang merenunginya ya, terdapat di dalamnya apa? Ya, banyak manfaat. Ya, banyak maknanya. Kemudian alama wara'a dzalik. Ya, walakinnaha, akan tapi ya mandumah ini tahtaju ila ta'liqin yuwaddihuha. Akan tapi mandumah ini, yani bait-bait syair ini apa? Butuh kepada catatan. Itu ada catatannya. Yuwaddihuha, yang memberikan penjelasan, padanya. Wa yaksifu ma'aniha, dan menyingkap makna-maknanya. Wa amthilataha, dan juga menyingkap contoh-contohnya.
tunabbih ya, tunabbihu ya, memberikan tanbih ya, memberikan perhatian, al-fatina yaitu seorang yang fatin, seorang yang pandai, seorang yang cerdik ya, alama wa dzalika atas apa yang setelah itu, fawadatu 'alaiha hadas sar ya, maka aku letakkan 'alaiha hadas sarha ya, al-latifa yaitu sarah yang latif ini, yang lembut ini, taisiran difahmiha yaitu sebagai ya pemudah, yaitu untuk mempermudahkan di dalam memahaminya. Jadi beliau mandumah ini apa? Disarah beliau sendiri ya, wa as'alullaha ayang fa'abihi wa di'ahu wa qari'ahu, dan aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat melaluinya, dan juga memberikan manfaat apa? Yang fa'abihi yaitu melalui mandumah ini apa? Melalui tulisan ini, wadi'ahu yaitu yang meletakkannya, yaitu yang menulisnya, wa qari'ahu ya, dan juga para pembacanya. Ini menunjukkan ya rasa sayang dari penulis ya. Jadi doanya apa? Yang pertama dia dahulukan dirinya, yaitu di antara ada berdoa bahwasanya seorang itu apa? Mendahulukan dirinya ya. Kemudian setelah itu apa? Ya, doa kepada selainnya. Ya, di antaranya di sini ayang fa'a bihi wadi'ahu, yaitu yang meletakkannya, yang menuliskannya, wa qari'ahu, dan juga para pembacanya, wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan menjadikannya yaitu ikhlas ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajahnya yang mulia, innahu raufur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha lembut, dan Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Ini mukadimah dari mu'alif rahimahullah ta'ala. Mukadimah dari mu'alif rahimahullah ta'ala. Kemudian ya kita akan masuk ya pada pembahasan bait syair ini. Yang ini adalah mukadimah. Di dalam mukadimah ini beliau ya memberikan mukadimah yaitu sebanyak 10 ya, 10 bait syair, yang dalam 10 bait syair ini ya terdapat faedah-faedah yang banyak. Jadi mukadimahnya terdapat 10 bait syair sebagaimana yang akan kita baca. Siapa yang baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Thumma as-salatu ma'a salamin daimi 'ala ar-rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu asy-syakka 'anka wad-darar ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق وهذه وتكتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. Ya, jazakallahu khair, barakik. Ya, ini perbedaan ya di antara pengucapan antara apa? Bait syair dengan apa? Ya, dengan prosa atau dengan karangan bebas, ya, tulisan bebas. Ya, karena terkadang apa? Pengucapannya karena untuk menyesuaikan apa? Wazannya. Ya, untuk menyesuaikan dengan wazannya. Itu wazan dalam ya ilmu arud ya, sehingga apa? Kadang ya bacaannya tidak sesuai dengan apa? Ya, dengan ya kalau itu disusun dengan apa? Tulisan bebas, yaitu tulisan bebas atau disebut prosa, karena ada susunan nadhm. Kalau nadhm itu bait syair, ya kalau apa satunya nathron itu adalah prosa. Ya, ini antara perbedaan antara nadhm dengan prosa. Ya, nathar. Jadi kalau nathar itu prosa atau tulisan bebas, karangan bebas. Tapi kalau nadhm itu berarti apa? Bentuknya adalah bait-bait syair. Kemudian ya berkata muallif rahimahullah taala, ya kita akan baca dari bait yang pertama terlebih dahulu. Ya, alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Ini perkataan musannif rahimahullah taala, penulis rahimahullah taala, yang pertama adalah alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi.
ya alhamdu, ini beliau ya memuji pada Allah Subhanahu wa taala, ya memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan kemahatinggiannya ya dan kemaha lembutannya, ya wa jami'il asya'i wal mufarriqi, dan dia mengumpulkan ya suatu yang ya terpisah-pisah ya, dan juga dia yang apa, memisahkan ya sesuatu, wal mufarriqi, dan insyaallah taala kita akan baca penjelasannya. Sebelumnya yaitu bahasanya beliau di sini apa, mengucapkan alhamdu, ya alhamdu, ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya beliau di sini memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim, ya tidak tahu di tempat antum ada bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau di Muqaddimatul Mantumah ada kan? Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya dan juga ya karena ini adalah untuk mencontoh pada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mencontoh ya Rasulullah SAW ya tatkala beliau alaihi salatu wassalam ya memulai ya dalam risalahnya, ya dalam tulisannya dengan ya bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika menulis risalah ya beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dan juga apa, hal ini adalah mencontoh dari apa yang dilakukan oleh salaf, ya mereka salaf, itu generasi salaf, mereka menerapkan ya ketika mereka memulai ya dalam kitab-kitab mereka dan juga karangan-karangan mereka, yaitu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan apa, meminta pertolongan ya pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa, untuk mendapatkan keberkahan ya dengan mendahuluinya kitabnya yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa, ya karena memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ya terdapat di dalamnya apa, dari tabarruk, itu mencari keberkahan ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya begitu pula wal isti'anah billahi taala, yaitu meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan alhamdu, ya ini sebagai tambahan faedah bahwasanya alhamdu ya itu secara bahasa itu adalah atsana ya bisifatil jamilah ya wal af'al al hasanah. Jadi di situ disebutkan dalam mukadimah alhamdu, ya jadi alhamdu secara bahasa itu adalah pujian ya bisifatil jamilah, yaitu dengan sifat-sifat yang indah, ya wal af'al al hasanah, ya dan perbuatan-perbuatan yang baik, ya perbuatan-perbuatan yang baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jadi alhamdu ya kalau kita sebut alhamdu yaitu adalah dzikru sifatil mahmud ma'a hubbih. Di tambahan faedah buat antum bahwasanya alhamdu itu apa, menyebutkan ya sifat-sifat yang dipuji ya ma'a hubbihi, yaitu bersamaan dengan apa, mencintainya, ya dan juga apa, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya, ya kemudian apa, wa ijlalihi, ya dan memuliakannya. Ya jadi pengertian alhamdu yaitu menyebutkan ya sifat-sifat yang dipuji ya bersamaan dengan itu apa, ya bersamaan dengan mencintainya, ma'hubbihi ya wa ta'zimihi, dan juga mengagungkannya, ya wa ijlalihi, yaitu dan memuliakannya, ya memuliakannya. Sebagaimana dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya alhamdu ya itu adalah ihbarun an mahasinil mahmud. Jadi ini ungkapan yang tadi apa, ungkapan yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gurunya Ibnu Qayyim. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat tahun berapa? Tahun berapa wafat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Tahun berapa Rasulullah SAW wafat? Berapa? 10? Hah? 11? 12? Atau 13? Kapan Rasulullah SAW wafat? Tahun 11. Ya, tahun 11. Jangan ragu-ragu. Ya, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kemudian apa? Kita untuk ya mengingatkan, yakni setidaknya ya kita tahu ulama kita, ya ulama kita kapan wafatnya, ya kapan wafatnya. Kalau enggak hafal lahirnya, ya wafatnya mereka apa kita ketahui. Ya di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, sering kita dengar
ya wafat pada tahun ya 728 ya. Kemudian kalau Ibnu Qayyim ya wafat pada tahun 751 ya. Ini beliau ya Ibnu Qayyim muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Alhamdu beliau mengkabarkan juga ya memberikan definisi dari alhamdu yaitu ihbarun an mahasinil mahmud ya, mengkabarkan ya kebaikan-kebaikan yang dipuji ma'ahubbihi, yaitu apa? Bersamaan dengan itu apa? Mencintainya, wa ijlalihi wa ta'zimihi, yaitu memuliakannya dan mengagungkannya. Ya, antum bisa bedakan ya di antara apa? Atau koronkan, bandingkan ya, bandingkan di antara definisi apa? Alhamd ya, antara yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dan juga apa? Muridnya yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, rahimahullah taala. Ya, ini di antaranya apa? Ya, ada kemiripan ya di antara keduanya dalam memberikan apa? Ya, definisi tentang alhamdu. Jadi alhamdu itu ya tidak sekedar apa? Kalau kita mungkin artinya apa? Segala puji. Ya, tetapi di situ terkandung di dalamnya apa? Kalau memuji itu berarti apa? Harus terkandung di dalamnya apa? Mencintai, ya, mengagungkan dan memuliakannya. Ini yang ingin kita sampaikan kepada antum, bahasanya apa? Kalau antum alhamdu, ya, itu apa? Ya, terdapat di dalamnya itu apa? Antum memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga ditambah itu apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdu. Ya, itu alhamdu. Ya. Karenanya apa? Berbeda antara apa? Atsana. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Atsana pujian sama, ya, dalam segi bahasa sama. Ya, tetapi ya ada perbedaan. Makanya mana yang lebih dalam, yaitu antara alhamdu wal madah. Ya, sama-sama madah. Ya, madah memuji juga. Alhamdu ya juga ya memuji. Ya, itu diantara misalnya yang digunakan apa? Atsana, al-madah, ya, walham, ya, dengan alham. Maka di sana ada perbedaan antara alhamdu ya dengan al-madhu. Ya, jadi apabila seorang itu mengkhabarkan ya kebaikan ya yang dipuji, ya, apabila mengabarkan saja dengan tanpa apa? Mencintai ya dan tanpa apa? Keinginan, maka itu apa namanya? Ya, namanya apa? Itu madah. Jadi kalau cuma menyebutkan kebaikan itu namanya madah. Tapi kalau apa? Menambah dengan apa? Kecintaan, menambah dengan memuliakan, ya, menambah dengan apa? Mengagungkan, maka itu namanya apa? Ya, namanya itu adalah apa? Alhamdu. Ini sebagai ya faedah, ya, tambahan faedah dari ya apa yang kita sering dengar. Ya, jadi kalau antum membaca surat Al-Fatihah yang dalam sholat ya seperti itu, berarti apa? Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu bahwasanya apa? Ternyata itu pujian itu apa? Ya, memuji, menyebutkan kebaikan-kebaikan, ya, bersamaan dengan itu apa? Kita mencintai Allah. Ya, kita mengagungkan Allah. Kemudian kita apa? Ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya yang kita inginkan ya ketika kita itu apa? Membaca ya ayat yang terdapat di situ ya alhamdulillah, atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, antum ya mengetahui dari hal itu. Kemudian qala muallif rahimahullah taala, ammal hamdu fa huwa athana. Ya, ini makanya setelah amma di situ ada apa? Jawabnya kan? Fa huwa athana. Allah bi sifatihi kamali. Ya, dengan sifat kesempurnaannya, wa subuhi ni'amihi. Ya, dan juga apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Menyempurnakan yaitu ni'amihi, yaitu kenikmatan, ya, kenikmatannya. Wasi'ati judihi, dan luasnya apa? Ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luasnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa badi'i hikmatihi, ya, dan indah apa? Hikmahnya. Li'annahu ta'ala kamilul asma. Karena Allah Subhanahu wa taala nama-namanya itu apa? Sempurna. Ya. Sempurna apa? Nama-namanya, dan juga apa? Sempurna sifatnya, wa sifat wal afal. Ya, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Laisa fi asma'ihi ismun madmum. Tidak ada di dalam nama-namanya Allah Subhanahu wa taala itu nama yang tercela. Ya, bahkan apa? Bal kulluha asmaun husna. Ya, walillahi apa? Al asmaul husna
fad'uhu ya biha. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, maka berdoalah ya dengan nama-namanya yang ya nama-namanya yang baik. Ya, bal kulluha asmaun husna wala fi sifatihi sifatu naqsin wa aibin. Dan juga tidak ada dalam sifatnya sifat kurang ya, dan juga apa? Sifat aib ya, menunjukkan kekurangan. Bal hiya sifatun kamilah. Bahkan itu adalah sifat yang sempurna min jami'il wujuh, dari semua segi. Wa huwa ta'ala jamilul afal. Dan Allah Subhanahu wa taala ya maha indah perbuatannya. Di anna af'alahu da'iratun bainal adli wal ihsan. Dikarenakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berputar ya antara keadilan dan ihsan ya dan kebaikan. Wa huwa mahmudun ala hada. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji atas ini. Ya wa ala hada atamu hamdin ya wa akmalah. Ya, oleh karena ini apa? Allah Subhanahu wa taala ya sempurna ya pujian kepadanya, ya sempurna pujian kepadanya dan ya pengagungan kepadanya itu sempurna. Wallah, kemudian qala muallif wallah huwal ma'lu al ma'bud. Dia adalah yang disembah. Ya, dia adalah yang diilah, ya. Ilah di situ maksudnya adalah makhluk sama al ma'bud. Alladzi yastahiqqu ayyulah. Yang dia yang berhak untuk disembah. Wa yu'bad bi jami'i anwa'il ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala disembah ya dengan semua ya dari macam-macam atau jenis-jenis ibadah. Itu ismun jami'un di kulli ma yuhibbullah ya, dari apa? Semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala baik perkataan dan perbuatan. Ini sudah sering antum dengar. Wala yusraku bi syai'an likamali hamdi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekutukan dengan suatu pun ya likamali hamdi. Ya dikarenakan apa? Kesempurnaan pujian kepadanya. Kemudian al-ali alladzi lahu al-ulu at-tam al-mutlaq. Yani Allah Subhanahu wa taala ya padanya apa? Ya ulu mutlak. Itu apa? Ketinggian mutlak. Min jami'il wujuh, dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Uluwul dzat wa uluwul qadar wa uluwul qahr. Yaitu uluwul dzat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, wa uluwul qadar. Ya, dan ulu qadar itu kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa uluwul qahr. Ya, dan ulu qahr. Yang qahr itu memaksa Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, dialah ya yang berkuasa. Kemudian al-arfaq. Al-arfaq di sini maksudnya adalah ar-rafiq fi af'alihi, yaitu yang lembut dalam perbuatan-perbuatannya. Wa afaluhu rifqun ala ghayatil masalih wal hikmah. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah lembut ya pada puncak maslahat dan puncak hikmah. Ya, ini adalah ya isyarat pada bahasanya innallaha rafiqun yuhibbu rifqa ya fil amri kulli. Ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan ya pada semua perkara. Ya pada semua perkara. Ya pada semua perkara. Kemudian mana tadi? Waqad adhara subhanahu li ibadihi min athari rifqihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada hamba-Nya dari athar ya, dari apa yang tampak ya, dari athar pengaruhnya, yaitu pengaruh kelembutannya ma yastadillu nabi ala kamali. Apa yang mereka ya hamba-hamba itu bisa mengambil dalil ya akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala wa kamali hikmatihi, dan kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala wa rifqihi, dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kama fi khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam, sebagaimana dalam penciptaan langit dan bumi dan di antara keduanya pada 6 hari ya, padahal ma'annahu qadirun ala ayyahluqaha fil ardh. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala maha mampu ya untuk menciptakannya sesaat. Ya, wa kadzalika khalquhu al-insana. Ya, begitu pula apa? Penciptaan Allah Subhanahu wa taala manusia, wal hayawanati. Ya, dan juga apa? Hayawan, yaitu hewan, wa nabat ala tilafi anwa'ihi. Yaitu apa? Tumbuh-tumbuhan, padahal apa? Berbeda-beda, bermacam-macam. Yahluquha syai'an fa syai'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya apa? Yahluquha syai'an fa syai'an. Yaitu apa? Ya, sedikit demi sedikit hatta tantahiya wa takmul, sehingga apa? Ya, selesai akhirnya dan apa? Sehingga sempurna. Ma'a qudratihi, padahal Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk ya menyempurnakannya fil lahdzah, ala takmiliha fil lahdzah, dalam sesaat. Walakinnahu rafiqun hakim.
Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha lembut ya dan Maha bijaksana. Wa min hikmatihi wa rifqihi, dan termasuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala tatwiruha fi hadhil atwar, yaitu apa, membikin apa ya, fase-fase ya, tatwiruha fi hadhil, pada fase-fase ini. Fala tanafiya baina qudratihi, maka tidak ada ya pertentangan di antara kemampuan Allah Subhanahu wa taala wa hikmatihi, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kama annahu yaqdir ala hidayatid dhalin, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan petunjuk pada orang-orang yang sesat. Ya, akan tapi ternyata apa? Hikmatuhu iktadat ibqa'ahum ala dolalihim. Akan tapi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yaitu membiarkan mereka di atas kesesatan mereka. Ya, jadi apa? Adlan minhu ta'ala laisa dzulman. Ya, jadi apa? Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan kedzaliman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ya seorang ya dia kafir dan tetap dalam kekafirannya hingga akhir hayatnya, ini bukan kedzaliman Allah ya, tetapi ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa, li anna i'ta'al iman wal huda, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya iman dan huda mahdu fadlihi ya, karena pemberian keimanan dan juga petunjuk itu adalah murni dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, murni dari apa, keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza mana'ahu ahadan, maka apabila Allah Subhanahu wa taala yang mencegahnya, yaitu mencegah keimanan dan petunjuk ya pada seorang, lam yu'adda dzaliman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap apa ya telah berbuat zalim, atau ya Allah Subhanahu wa taala zalim. La siyama idza kana al mahal, ya terlebih lebih apabila mahal, yaitu tempat ya, tempatnya itu apa, ghaira qabilin lin ni'am, yaitu tidak menerima ya untuk ya kenikmatan, maka apa, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ya tidak ditanya apa yang dia kerjakan ya, jadi kita tidak ya senang apa bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu ya, tetapi apa, wa hum yus'alun, mereka lah yang akan ya ditanya. Maka fakulu sifatin min sifati ta'ala, maka semua sifat dari sifatnya Allah Ta'ala, laha atharun fil khalqi wal amr, ya maka ya ada padanya athar ya pada ciptaannya dan pada perkaranya. Wala yunafi ba'duha ba'dan, dan tidaklah sebagiannya menyelisih menafikan yang lainnya. Wa man fahima hadzal asla al-azima, ya maka barang siapa yang memahami asal yang agung ini, inhalat ya, maka akan apa inhalat di sini maknanya akan hilang ya, akan terurai ya, akan terurai darinya apa ya, akan hilang darinya iskalatun kathiratun fi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi, maka akan hilang ya, akan terurai darinya apa, iskalat, yaitu muskilah yang banyak di dalam mengetahui nama-nama Allah dan sifatnya, yaitu tadi la yus'alu amma yaf'al ya wa hum yus'alun, wa nazzala kulla ismin min asma'illah fi mahallihi allaiki bihi, maka dia akan ya menempatkan ya setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu pada tempatnya ya, yang sesuai dengannya ya. Ini apabila seorang itu faham terhadap ya apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa qauli wa jami'ul asya'i wal mufarriqi ya, dan ucapanku wa jami'ul asya, ini mengumpulkan suatu dan memisahkannya, annahu ta'ala jama'al asya' fi syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan suatu pada ya, mengumpulkan suatu itu pada suatu ya, wa farraqaha fi syai'in akhar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkannya pada suatu yang lain ya, kama jama'a baina khalqi fi kaunihi ya khalaqahum, yaitu sebagaimana Allah kumpulkan ya di antara hamba-hambanya ya dalam ciptaannya, bahwasanya mereka ini apa, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, iya kan, fi kauni apa, khalaqahum, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, jadi sama ya, semua diciptakan ya, wa razaqahum, semuanya diberi rezeki, kemudian apa, wa farraqa bainahum fil askal, kemudian Allah Subhanahu wa taala membedakan mereka di antara mereka dalam bentuk ya, fil askal, dalam bentuk dan suar ya, dan apa surahnya ya, gambarnya ya, si A tidak sama dengan B
ya antara Yusuf dengan Suhel beda, ya antara siapa, ya Abu Zakaria dengan Deden, ya berbeda juga. Ini adalah contoh yang kita bisa saksikan, ya watul wal kisor, ya begitu pula dalam tinggi dan pendek, wasawat wal bayat, dalam hitam dan bayat yaitu putih, wal khusn wal kubah, dalam ya yang satu tampan, yang satu apa kurang tampan, ya wa ghairi dzalik minas sifat, dan selain yang demikian itu dari sifat-sifat. Kullu hadza sadirun an kamali qudratihi wa hikmatihi. Semua ini apa? Ya, muncul timbul dari sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa wad'uhu al asya'a, ya, dan peletakannya terhadap sesuatu wa mawadi'aha alla iqata biha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkannya ya sesuai yang pantas ya dengannya, wallahu a'lam. Ya, maka ini yang kita baca ya dari ya pembukaan ini masih pada bait yang pertama, ya. Jadi di sana terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya apa kita diperintah sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yaitu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, maka berdoalah ya kepadanya dengan nama-nama yang baik itu. Ya, atau firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Qulidu'ullah awidu'ur rahman, ya, yaitu berdoalah pada Allah atau panggillah atau menyerulah, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman juga namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyamata du'una falahul asmaul husna. Maka nama mana saja yang kalian seru, maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang baik. Kemudian apa? Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ya, tidak ada sembahan, Allah itu adalah tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Kemudian bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang baik. Kemudian huwa al-khaliqu al-bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya, ini menunjukkan apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala ya adalah nama-nama yang baik yang kita apa? Bisa ya menyeru, ya berdoa ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini, ya. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan ya pada kesempatan yang lain. Ya, kalau antum dimudahkan, ya di sana ada ya ini apa? Durar Al-Bahiyah, ya, Syarah Mandumah Al-Qawaid Fiqhiyah. Ya, ini salah satu kitab yang ditulis ya salah seorang ya syekh dari Yaman, ya. Dapat dalamnya apa? Banyak faedah juga. Ini hadiah dari Ustadz Ubed ya pada saya, ya, dari apa yang disebutkan dalam Syarah Mandumah Qawaid Fiqhiyah. Ya, bisa antum mengambil faedah ya dengan apa memiliki kitab yang lain, ya, atau ya sebagaimana ya ini kalau enggak dimudahkan ya dalam beli kitab, insyaallah apa kita akan tambahkan ya sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, dan kitab yang lainnya bisa ya karena kita kemarin telah sebutkan bahwasanya di sana banyak yang memberikan syarah ya dalam Mandumah Qawaid Fiqhiyah Sesa'di ini. Ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali yang memberikan syarah ya terhadap ya selain penulis maksudnya, ya ada yang lainnya yang memberikan syarah. Yang memberikan syarah akan kitab ini karena ya kita ketahui bahwasanya kitab ini apa? Ya diterima ya di kalangan ya kaum muslimin. Ya, sehingga banyak sekali yang ya memberikan syarah akan kitab ini. Mungkin kita cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.